Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Nadia Sofia Mardia dengan NIM C1 C025097 dari kelas akuntansi R11. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Yang terhormat Ibu Nyimas Dian Meisyaro SEMSAK. Baik, presentasi saya pada hari ini itu akan membahas tentang PPN, PPNMB, PBB, BPHTB, dan bea materi. Saya akan membacakan latar belakang dari materi pada hari ini. Yang pertama ada pajak itu sendiri tuh adalah instrumen fiskal utama di Indonesia yang berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional dan juga sekaligus menjalankan roda pemerintahan. Dan saya mengambil kutipan dari Siahaan pada tahun 2016 yang mengatakan bahwa pajak itu bukan sekedar pungutan wajib, tetapi juga manifestasi dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara. Nah, dalam sistem perpajakan di Indonesia itu terdapat pembagian wewenang antara pajak pusat dan pajak daerah yang saling melengkapi untuk mencapai target penerimaan negara. Nah, KPN sendiri tuh dia memegang peranan krusial sebagai pajak objektif atas konsumsi barang dan jasa. Mardiasmu pada tahun 2019 menjelaskan bahwa PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap rantai distribusi. Namun beban akhirnya tuh berada pada konsumen akhir. Hal ini menjadikan PPN sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, karena sifat pajak ini dia mencakup seluruh aktivitas ekonomi masyarakat ya. Lalu Lalu ada UU HPP itu juga untuk yang bertujuan memperkuat basis pajak di era digitalisasi ekonomi. Baik, di sini rumusan masalah yang akan saya bahas yaitu bagaimana mekanisme pengenaan dan perhitungan PPN serta PPNBM pasca pemberlakuan UU HPP. Lalu apa urgensi pengenaan PBB dan BPHTB dalam mendukung kemandirian fiskal daerah? Dan terakhir, bagaimana peran bea materi dalam menjamin kepastian hukum transaksi perdata di era digital dengan tujuan dari presentasi ini untuk menganalisis penerapan tarif dan regulasi terbaru PPN dan PPNB di Indonesia, menelaah landasan teori dan praktik pemungutan PBB serta BPHTB, dan terakhir untuk bisa menjelaskan fungsi dan mekanisme bea materi dalam administrasi hukum dan perpajakan. Baik, di sini dijelaskan bahwa untuk menghitung kredit method yaitu PK minus PM, yang dimana dikutip dari Mardiasma itu untuk menghitung PPN terutang tuh kita harus mendapatkan pajak pengeluaran, lalu pajak pemasukan. Nah, lalu pajak keluaran itu dikurangi dengan pajak pemasukan. Oke. Ini di sini saya sudah menyajikan struktur tarif terbaru di tahun 2025 tentang mekanisme depresiasi. Ada yang PPN barang mewah, ada yang lain-lain, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada PPNBM, yaitu pengendalian konsumsi. Nah, dengan tujuan pengenaan ini saya mengutip dari Sumi Yari di tahun 2021.
Dan dengan karakteristik utama yang dipunyai oleh PPNBM ini, dia tuh diambil dengan sekali pungut, lalu juga non kreditable, lalu eh PPNBM ini tuh dikenakan bersamaan juga dengan PPN. Nah, kita akan membahas tentang PBB, itu pajak kepemilikan properti. Nah, dasar pengenaannya tuh kita dapat dari NJOP atau penentuan nilai jual objek pajak, dan di Sutedi pada tahun 2012 menekankan bahwa NJOP ini tuh harus mencerminkan harga pasar yang wajar agar asas keadilan dalam perpajakan itu dapat terpenuhi. Nah, untuk menghitung PBB ini tuh caranya adalah 0,5% dikalikan dengan NJJKJKP. Begitu. Lalu ada BPHTB. Nah, BPHTB ini tuh muncul sebagai pajak atas perolehan hak yang terjadi karena adanya peristiwa hukum seperti jual beli, tukar menukar, hibah atau waris. Nah, tarif BPHTB ini tuh maksimalnya ada di 5%, yang dimana setelah dikurangi perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah, itu diatur dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 garing 2009. Yang terakhir, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini itu ada tentang biaya materi atau validitas konsumen, yang hmm, biaya materi ini mulai berlaku sejak Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020. Nah, tarif biaya materi Indonesia telah disederhanakan jadi tarif tunggal, yaitu Rp10.000. Dokumen yang menjadi objek meliputi surat perjanjian, akta notaris, serta dokumen yang menyatakan jumlah uang di atas 5 juta. Nah, baik. Kesimpulan dari materi saya hari ini adalah integrasi antara PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan biaya materi membentuk ekosistem fiskal yang kuat. Sinergi ini menjamin keberlanjutan APBN sekaligus mewujudkan keadilan distribusi kekayaan nasional. Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.